Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala mulkin yawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya di dunia ini. Insya Allah tidak satupun ciptaan Tuhan itu yang sia-sia ataupun tidak ada manfaatnya. Dan insya Allah semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperuntukkan kepada kita selaku muslim, bagaimana cara kita harus mensikapinya. Mudah-mudahan salah satu unsur penting cara mensikapi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kita tentunya harus bersyukur dan banyak bersyukur. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor ini adalah posisi ikan gabus, yang mana ikan gabus ini disantap oleh ikan lele. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ya, ada istilah sekali merangkuh dayung dua pulau terlampaui. Nah, dalam hal ini nggak menutup kemungkinan sekali kita mancing, kadang-kadang kita pancing satu dapat ikan dua. Mungkin ada yang pernah berpengalaman seperti itu ya. Pancingnya sebenarnya cuma satu ya, tetapi perolehan ikan pancing yang satu tersebut sekaligus bukan berarti bergantian, sekaligus kita tarik mendapat 2 ekor ikan ya. Nah, ini bukan hal yang ajaib, tetapi bisa-bisa saja ya, bisa-bisa saja. Karena apa ya, kalaupun toh pancing tersebut dimakan ikan kecil, kemudian pancing tersebut sudah terlanjur ditelan, nah ikan kecil tersebut akhirnya dimakan ikan gabus ya, ataupun ikan gabus kecil ataupun ikan betok kecil ya, dimakan ikan gabus besar. Ya nggak bedanya ya seperti tampak dalam monitor, misalnya ini ikan gabus kecil ya, akhirnya sudah ya kepancing, kemudian karena sesuatu lain hal sebelum dilepas oleh pemiliknya, karena pancing tersebut dipanjer ataupun dijegok ya, dipanjer sampai malam ya, sehingga paginya setelah dilihat dapat ikan gabus yang luar biasa besar, padahal ya semula ya itu dimakan ikan betok ya. Nah, kalau dalam monitor ini ikan gabus dimakan ikan lele. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bosan-bosannya dalam kita menjalani perilaku kehidupan di muka bumi ini, kita saling mengingatkan, karena salah satu di antara kewajiban kita terhadap sesama muslim adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan terhadap hal yang baik dan dengan penuh kesabaran ya. Bapak Ibu
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan sabar insya Allah ya, dengan sabar insya Allah ya, kita akan peroleh suatu kebahagiaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kehidupan ini sangat unik ya, sangat unik ya. Dikatakan unik karena kita ini setiap saat harus bersabar ya, bersabar dan bersabar ya, sehingga orang-orang barat sana, orang-orang luar sana kadang-kadang melihat kehidupan seorang muslim itu, kadang-kadang mereka sangat terharu dan sangat heran. Dikasih kebahagiaan mereka bersyukur, tetapi memperoleh suatu musibah ataupun ketidakberhasilan ya, mereka bersabar. Diuji apapun mereka tetap bersabar. Jadi insya Allah dengan sabar, dengan syukur, insya Allah ya, ketenangan di dalam hidup akan kita dapati. Sehingga ada istilah, manis jangan segera ditelan dan pahit jangan segera dimuntahkan. Dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini kita harus terus waspada, waspada dan waspada. Kita nggak boleh terburu-buru di dalam melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan. Karena kalau kita terburu-buru, ini bisa jadi ya, ini bisa jadi kita mengikuti hawa nafsu ya, mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi saat-saat tertentu memang kita disuruh untuk disegerakan ya, bukan berarti buru-buru tetapi disegerakan. Kenapa kok disegerakan? Karena tentunya ini sudah aturan ya, yang ada di dalam agama, khususnya ya agama Islam. Beberapa hal yang perlu disegerakan, diantaranya kalau kita ada tamu ya. Kalau kita ada tamu ya, sesegera mungkin kita harus menyambutnya ya. Tentunya dengan salam ya, senyum dan sapa ya. Salam, senyum dan sapa. Kita ucap salam ya, kemudian kita senyum, setelah senyum kita sapa. Dan ini luar biasa. Menurut aturan agama kita menghormati tamu ini ya, ini diharapkan maksimal ini 3 hari maksimal. Kalau memang tamu dari manapun itu sebaiknya yang ekstra dihormati ya, dipersiapkan sedemikian rupa itu selama 3 hari ya. Jadi selama 3 hari kita punya kewajiban untuk menghormati tamu yang datang, dengan catatan ya, tamu tersebut tentunya tidak istilahnya itu mengintimidasi kita. Kalau tamu tersebut mengintimidasi kita ya, bisa jadi ya kita tentunya mengelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita memuliakan tamu ya, menghormati tamu ya, dalam hal kepengurusan jenazah itu diupayakan juga disegerakan ya. Termasuk diantaranya ya memandikan, kemudian mengafani, menyolatkan dan menguburkan ya. Ya kalau bisa ya disegerakan ya, bukan berarti buru-buru tetapi agak disegerakan ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kedua hal tersebut ya, ada lagi ya yang perlu disegerakan. Misalnya kita
membayar hutang. Ya, kalau memang sudah ada, ya apa salahnya? Ya, hutang itu kita bayar, jangan menunda-nunda. Ya, jangan menunda-nunda. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga khususnya buat kaum hawa, ya, buat ibu-ibu, ya, sekiranya anaknya sudah mendapatkan calon pendamping, kalau memang belum punya istri, belum punya suami, ya, belum punya istri, ada baiknya, ya, menikahkan anak. Itu merupakan suatu kewajiban, ya. Kalau memang sudah ada jodohnya, ya tentunya ya kita segerakan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang sabar dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini, serta kita menjadi orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan atas dasar sabar dan syukur mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi orang yang betul-betul bertakwa, ya. Karena inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.